Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dialah sahabat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi memuji Abu Bakar karena pengorbanannya yang begitu besar terhadap dakwah Islam. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya aku tidak tahu sampai kapan aku akan hidup bersama kalian, oleh karena itu teladanilah dua orang sepeninggalku," sambil menunjuk Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Hadis Jami' at-Tirmidzi nomor 3596. Sayyidina Abu Bakar bernama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi dan salah satu orang yang paling awal memeluk Islam dan khalifah pertama sepeninggal Nabi. Berikut karomah beliau yang jarang diketahui banyak orang. Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu an menceritakan bahwa ayahnya datang bersama 3 orang tamu hendak pergi makan malam bersama Rasulullah. Kemudian mereka datang setelah lewat malam. Istri Abu Bakar bertanya, "Apa yang bisa engkau suguhkan untuk tamumu?" Abu Bakar balik bertanya, "Apa yang kamu miliki untuk menjamu makan malam mereka?" Sang istri menjawab, "Aku telah bersiap-siap menunggu engkau datang." Abu Bakar berkata, "Demi Allah aku tidak akan bisa menjamu mereka selamanya." Abu Bakar mempersilahkan para tamunya makan. Salah seorang tamunya berujar, "Demi Allah setiap kami mengambil sesuap makanan itu menjadi bertambah banyak, kami merasa kenyang, tetapi makanan itu justru menjadi lebih banyak dari sebelumnya." Sayyidina Abu Bakar melihat makanan itu tetap seperti semula, bahkan jadi lebih banyak. Lalu beliau bertanya kepada istrinya, "Hai Ukhti Bani Firas, apa yang terjadi?" Sang istri menjawab, "Mataku tidak salah melihat makanan ini menjadi 3 kali lebih banyak dari sebelumnya." Abu Bakar menyantap makanan itu lalu berkata, "Ini pasti ulah setan." Akhirnya Abu Bakar membawa makanan itu kepada Rasulullah dan meletakkannya di hadapan beliau. Ketika itu sedang ada pertemuan antara kaum muslimin dan satu kaum mereka dibagi menjadi 12 kelompok. Hanya Allah yang Maha Tahu berapa jumlah keseluruhan hadirin. Beliau menyuruh mereka menikmati makanan itu dan mereka semua menikmati makanan yang dibawa Abu Bakar. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kisah berikutnya, Aisyah radhiyallahu an bercerita, "Ayahku Abu Bakar As-Siddiq memberiku 20 wasak kurma, 1 wasak setara dengan 60 gantang dari hasil kebunnya. Menjelang wafat beliau berwasiat, 'Demi Allah wahai istriku, tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai ketika aku kaya selain engkau. Dan lebih aku muliakan ketika miskin selain engkau. Aku hanya bisa mewariskan 20 wasak kurma, dan jika lebih itu menjadi milikmu. Namun pada hari ini, itu adalah harta warisan untuk 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuanmu. Maka bagilah sesuai aturan Al-Quran.' Lalu aku bertanya, 'Ayah, demi Allah beberapa pun jumlah harta itu aku akan memberikannya untuk Asma dan untuk siapa lagi ya?' Abu Bakar menjawab, 'Untuk anak perempuan yang akan lahir.' Hadits dari Urwah bin Zubair. Menurut Tajuddin As-Subki, kisah di atas menjelaskan bahwa Abu Bakar memiliki 2 karomah. Pertama, mengetahui hari kematiannya. Ketika sakit seperti diungkapkan dalam perkataannya pada hari ini, itu adalah harta warisan. Kedua, mengetahui bahwa anaknya akan lahir adalah perempuan. Abu Bakar mengungkapkan rahasia tersebut untuk meminta kebaikan dari Sayyidah Aisyah agar memberikan apa yang telah diwariskan kepadanya kepada saudara-saudaranya. Kemudian memberitahukan kepadanya tentang ketentuan-ketentuan ukuran yang tepat, memberitahukan bahwa harta tersebut adalah harta warisan dan bahwa ia memiliki 2 saudara perempuan dan 2 saudara laki-laki. Indikasi yang menunjukkan bahwa Abu Bakar meminta kebaikan hati Aisyah adalah ucapannya yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang ia cintai ketika ia kaya selain Aisyah putrinya. Adapun ucapannya yang menyatakan bahwa warisan itu untuk 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuanmu menunjukkan bahwa mereka bukan orang asing atau kerabat jauh. Karomah lainnya, Imam Fakhrul Razi dalam Tafsir Ar-Razi dan Tafsir An-Naisaburi menceritakan karomah Abu Bakar saat pemakaman beliau. Ketika jenazahnya dipikul menuju pintu makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu jasad mulia Abu Bakar mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Ini adalah jenazah Abu Bakar telah ada di depan pintu. Tiba-tiba pintu makam Nabi terbuka dengan sendirinya dan terdengar hati atau panggilan tanpa rupa dari arah makam. "Masuklah sang kekasih," menuju sang kekasih.
Demikianlah karomah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dilansir dari berbagai sumber. Al-Shibli mengutip pendapat Syekh Abu Hasan yang mengemukakan bahwa karomah berfaedah untuk memperkuat keyakinan kepada ilmu, kekuasaan, kehendak dan sifat-sifat azali Allah yang menyatu, seakan-akan satu sifat yang menyatu dalam Zat yang Maha Esa. Tidaklah sama antara yang mengenal Allah Ta'ala melalui mata hatinya dengan orang yang mengenal Allah Ta'ala melalui akalnya. Semoga cerita kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.